Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 450. Wanita berbaju merah. Meskipun kumpulan cahaya itu muncul sangat tiba-tiba, tidak ada seorang pun di tempat itu yang tidak memiliki indera yang tajam. Jadi, begitu bundel cahaya muncul, banyak tatapan segera menyapu, sebelum murid semua orang tiba-tiba menyusut. Bundel cahaya itu menggeliat. Di dalamnya, sebuah kunci misterius yang sangat indah terlihat samar-samar. Gelombang unik menyebar keluar, menyebabkan hati seseorang bergetar. Kunci kuno misterius. Sebuah percikan muncul di benak semua orang. Pada saat berikutnya, hampir semua orang tiba-tiba bergegas maju dan dengan ganas meraih bundel cahaya itu, mengabaikan patung batu sarang nirvana yang tanpa henti mengejar. Setelah melihat ini, Lindong dingin tertawa. Dia adalah orang yang telah memecahkan teka-teki, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini menikmati hadiah terakhir? Sebelumnya, ketika suara lembut itu terdengar, Lindong sudah dengan cepat berlari ke depan. Dia adalah orang yang paling dekat dengan bundel cahaya, oleh karena itu, dia secara alami adalah orang pertama yang mengambilnya. Nak, kamu berencana untuk mati? Ketika orang tercepat, Chen Mu, melihat bungkusan cahaya yang baru saja akan diambilnya oleh Lindong, ekspresi ganas segera muncul di wajahnya yang keras saat dia berteriak. Dari sudut pandangnya, Lindong praktis bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Jika yang terakhir tidak memiliki boneka jiwa, Chen Mu akan mengambil tindakan sejak lama dan langsung mencabik-cabik Lindong. Namun, Chen Mu tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lindong menyinggung kekaisaran tebing iblis mereka, dia tidak hanya tidak melarikan diri untuk hidupnya, dia malah masih berani merebut makanan dari rahang harimau. Tindakannya tidak diragukan lagi benar-benar membuat Mu Chen kesal. Namun, ancaman ganasnya jelas tidak berpengaruh pada Lindong. Jika dia benar-benar takut pada kekaisaran tebing iblis, dia tidak akan memperebutkan pohon roh simbol surga. Karena sudah ada permusuhan di antara mereka, mengapa itu penting jika dia memperdalamnya sedikit? Dengan demikian, sudut Lindong meringkuk dalam menanggapi teriakan Chen Mu saat ia dengan kuat meraih bundel cahaya. CH. Saat tangan Lindong menyentuh bungkusan cahaya itu, tiba-tiba bergetar sebelum energi yang dahsyat meledak, langsung menerbangkan Chen Mu dan yang lainnya yang akan tiba. Sebaliknya, Lindong tidak merasakan dampak sama sekali. Pilar cahaya memanjang dari bundel cahaya, dengan cepat menyelimuti Lindong. Pada saat berikutnya, sosok Lindong anehnya menghilang di bawah Chen Mu dan tatapan waspada dan marah lainnya. Bas berdengung. Saat sosok Lindong menghilang, pilar cahaya mulai menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah melihat ini, ekspresi Chen Mu dan yang lainnya segera berubah saat mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya, berniat menyerbu ke dalam pilar cahaya. Di dalam aula besar, suara angin membelah yang tak terhitung jumlahnya bergema, saat beberapa sosok berlari menuju pilar cahaya yang menyusut itu. Namun, laju penyusutan pilar semakin cepat dan sepertinya kerumunan tidak akan cukup cepat. Desir. Di bawah tatapan orang banyak, tepat saat pilar cahaya itu akan menghilang, sosok seperti hantu yang cantik tiba-tiba melesat keluar dari dalam kerumunan, sebelum menuju ke pilar cahaya dan menghilang. Setelah sosok cantik misterius itu melompat ke pilar cahaya itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Chen Mu dan yang lainnya, yang berlari ke sana semuanya dibiarkan dengan tangan kosong, saat mereka menatap aula besar yang kosong itu, sebelum ekspresi mereka berubah suram. Hua Yun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sedikit jelek di wajah mereka. Namun, itu tidak bengkok seperti Chen Mu karena mereka hanya melirik kekecewaan pada pemandangan ini. Jelas, pilar cahaya ini pasti telah mengangkut Lindong dan sosok misterius yang cantik itu ke lokasi kunci kuno misterius. Karena mereka baru saja maju ke tahap nirvana, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melacak mereka. Oleh karena itu, perjalanan ini berakhir dengan kegagalan. Aku akan menunggu di sini. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan muncul lagi.
Mata Chen Mu merah darah dan dia tampak seperti penjudi putus asa yang telah kalah. Wajahnya terpelintir sementara kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Begitu tubuhnya menghilang, Lindong merasakan sensasi pusing muncul dari dalam otaknya. Pada saat yang sama, matanya menjadi gelap. Meskipun perkembangan mendadak ini mengejutkannya, itu tidak berlangsung lama, sebelum kegelapan di depan matanya dihancurkan dan digantikan oleh cahaya redup. Ada arena yang sangat luas tepat di depan Lindong. Arena itu ditempa dari batu granit hitam dan memberikan sensasi kuno namun kokoh. Namun, perhatian Lindong tidak goyah oleh lingkungan ini. Sebaliknya, dia fokus tepat di titik tengah arena itu. Di tempat itu, dia melihat sesosok tubuh sedang duduk. Kemunculan orang lain yang tiba-tiba menyebabkan Lindong menjadi tegang. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada jejak kehidupan dalam sosok itu. Jelas, itu hanya mayat. Sosok Lindong melintas sebelum dia muncul di depan mayat itu. Setelah dia dengan cepat meliriknya, dia segera terkejut menyadari bahwa mayat itu masih utuh. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada jejak kehidupan di dalamnya, siapapun akan salah mengiranya sebagai manusia hidup. Meskipun demikian, bukan ini yang paling mengejutkan Lindong. Sebaliknya, ia menemukan bahwa penampilan mayat itu sebenarnya identik dengan patung-patung batu di aula besar itu. Orang ini pasti pemilik aula batu. Mata Lindong berkilauan, sebelum dia melihat ke bawah. Kemudian, dia melihat bahwa sebenarnya ada kunci kuning tua di telapak tangan mayat itu. Kunci itu bisa dipegang dengan dua telapak tangan dan sepertinya terbuat dari bahan yang agak unik. Itu tampak seperti kayu, namun itu bukan kayu. Pada saat yang sama, ada beberapa tato aneh yang tertulis di atasnya. Samar-samar, sensasi jantung berdebar muncul darinya. Kunci kuno misterius. Ketika Lindong melihat kunci kayu kuno itu, matanya langsung berbinar. Meskipun dia telah melihat kunci aneh di aula batu itu sebelumnya, ketika kunci ini muncul, dia segera tahu bahwa dia telah melihat yang asli. Mata Lindong terbakar merah. Kali ini, dia tidak ragu sama sekali saat dia langsung meraih kunci kuno yang misterius itu. Suos! Namun, begitu Lindong mengulurkan lengannya, angin kejut yang kuat muncul dari belakangnya. Perkembangan mendadak ini menyebabkan Lindong terkejut. Namun, dia segera menyentakkan tangannya, sebelum cahaya merah keluar dari dalam telapak tangannya dan berubah menjadi sosok yang kokoh sebelum melindungi punggungnya. Dentang! Suara renyah bergema, sementara angin kencang yang mengkhawatirkan menyapu dan itu benar-benar menyebabkan Lindong mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dengan sungguh-sungguh dan melirik ke kejauhan. Segera, ekspresinya membeku. Itu karena orang yang dia lihat bukanlah Chen Mu, Hua Yun atau yang lainnya seperti yang dia duga. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang mengenakan rok merah. Wanita itu memiliki sosok ramping dan memikat dan dia terlihat sangat elegan. Rambut hitamnya yang seperti tinta dan wajahnya yang cantik yang tampak seperti bunga sakura memancarkan semburat menggoda. Bersama dengan matanya yang indah dan memikat, dia membuat hati seseorang berdebar. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seorang wanita cantik di medan perang kuno. Haha, adik laki-laki ini, saudari ini juga mengincar kunci kuno yang misterius. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya memilikinya? Wanita berpakaian merah itu tersenyum sambil menatap Lindong. Suaranya sangat menyenangkan dan menggoda. Oleh karena itu, meskipun permintaannya benar-benar aneh, sulit bagi siapapun untuk marah padanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong melepaskan senyum kering. Untungnya, dia bukan pria yang benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah bertemu dengan seorang wanita cantik. Lebih jauh lagi, dia jelas menyadari bahwa istrinya bukanlah penurut yang sederhana. Fakta bahwa dia bisa melampaui seorang praktisi seperti Chen Mu dan menuju ke area ini menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Selanjutnya, Lindong gagal mendeteksi kehadirannya selama pertempuran kacau sebelumnya. Terbukti, wanita ini diam-diam menyembunyikan dirinya dan menonton pertunjukan. Kemampuan dan kecerdasannya jauh melebihi wanita biasa manapun. Karena saudari ini terdengar sangat murah hati, bagaimana kalau kamu tidak merebut alatku?
Ini tidak sesuai dengan citramu sebagai wanita berkelas. Lindong tersenyum saat matanya melirik kunci kuno misterius di tangan mayat itu. Kakak ini bukan orang suci, oleh karena itu aku tidak harus bertingkah seperti wanita berkelas. Sebenarnya, saya lebih suka menjadi jalang yang tidak masuk akal. Wanita berpakaian merah itu tersenyum malu-malu. Segera, dia dengan lembut mencengkeram tangannya yang lembut seperti batu giok sebelum cambuk merah menyala segera muncul. Saat dia dengan lembut mengayunkan cambuknya, sepertinya cambuk itu bahkan mampu menghancurkan udara di sekitarnya dengan paksa. Sementara itu, getaran yang dipancarkan darinya menyebabkan pupil Lindong menyusut. Sepertinya wanita ini bahkan lebih kuat dari Chen Mu. Wanita berpakaian merah itu menyeringai saat dia menatap tepat ke arah Lindong. Sementara itu, cambuk merah menyalanya seperti ular yang dengan cekatan melingkari tubuhnya. Pada saat yang sama, tekanan tak berbentuk muncul dari tubuhnya dan menyebabkan tubuh Lindong merasa lamban. Wanita ini tidak akan mudah dihadapi. Hehe, Chen Mu dan yang lainnya pasti masih menunggu di luar. Bahkan jika kamu mendapatkan kunci misterius kuno, kamu masih tidak akan bisa pergi. Tatapan Lindong berputar saat dia berbicara. Chen Mu? Kekaisaran tebing iblis? Ketika dia mendengar kata-katanya, wanita berpakaian merah itu dengan lembut mengerucutkan bibirnya dan mengungkapkan sedikit kebanggaan dan ketidakpedulian. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia menatap Lindong sebelum dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu ingin meninggalkannya atau apakah kamu ingin bermain dengan kakak perempuan ini? Saya percaya berdasarkan wayang jiwa Anda sendiri, akan sedikit sulit untuk menghentikan saudari ini. Karena kamu sangat menginginkan kunci kuno misterius itu, aku tidak akan menjadi pria terhormat jika terus bertarung denganmu." Lindong mengangkat bahu. Kata-kata yang dia ucapkan membuat wanita berbaju merah itu tersenyum. Namun, dia segera membuang Lindong di dalam hatinya. Dia tidak suka pria yang mundur begitu saja. Kalau begitu, izinkan aku berterima kasih pada adik kecil ini. Tentu saja, wanita berpakaian merah ini tidak akan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Sebagai gantinya, dia dengan malu-malu tersenyum, sebelum dia menyentakkan cambuk di tangannya dan menargetkan kunci kuno misterius di telapak mayat itu. Pi. Namun, begitu cambuk itu dicambuk, wayang jiwa darah itu, yang diam-diam berdiri diam, tiba-tiba melesat keluar, sebelum angin tinjunya yang ganas membanting tanpa basa-basi ke wanita itu. Karena dia sudah mencambuk-cambuknya, tidak mungkin mengingatnya untuk membela diri. Meskipun demikian, wanita berpakaian merah ini cukup terampil dan dia hanya mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil dengan cekatan menghindari serangan Blood Soul Puppet. Pada saat yang sama, cambuk di tangannya meleset dari sasarannya dan mendarat di tanah di samping mayat itu dan meninggalkan retakan di atasnya. Sama seperti cambuk yang mendarat di tanah, sosok Lindong secepat kilat muncul di samping mayat itu. Kemudian, dia menatap wanita berpakaian merah itu, yang matanya yang indah sekarang terbakar amarah, sebelum dia berkata dengan lembut. Saya minta maaf, menurut saya, kunci kuno misterius itu lebih menarik daripada Anda. Setelah dia berbicara, telapak tangannya segera meraih kunci kuno yang misterius itu. Chapter 451. Mu Hongling. Jelas, kejadian tak terduga itu sedikit mengejutkan wanita berbaju merah itu. Dia tentu tidak mengharapkan Lindong untuk menipu dengan tombaknya dan menggunakan kesempatan ini untuk memaksanya mundur. Hehe, kamu orang yang cukup menarik. Sepertinya kakak perempuan telah meremehkanmu. Namun, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah untuk merebut kunci kuno misterius dari saya. Meskipun ada beberapa perubahan tak terduga pada situasi, jelas bahwa Lindong telah meremehkan kemampuan wanita itu juga. Dengan jentikan tangan wanita yang ramping dan putih seperti bunga bakung, cambuknya yang menyala tiba-tiba terangkat dan melengkung dengan lengkungan yang aneh dan menyerang leher Lindong dengan kecepatan kilat. Lindong bisa merasakan kekuatan pembalasan wanita berpakaian merah itu. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia menggenggam telapak tangannya sebelum tombak buaya surgawinya segera muncul. Setelah itu, dia dengan cepat mengacungkan tombak tulangnya dan menghentikan cambuk yang berputar dan berkobar. Dentang!
Ketika tombak tulang dan cambuk api melakukan kontak, serangkaian percikan api dengan cepat meletus. Setelah itu, Lindong bisa merasakan gelombang sensasi kesemutan pecah di lengannya. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam terkejut. Kekuatan wanita ini terlalu kuat. Setelah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan cambuk berkobar yang masuk, Lindong kemudian menyentak pikirannya sebelum wayang jiwa darahnya menyerang sekali lagi. Ledakan sonik keras dari tinjunya mengalir ke wanita berpakaian merah seperti hujan deras. Terbukti, dibandingkan dengan Lindong, wanita berpakaian merah itu jauh lebih waspada terhadap wayang jiwa darahnya. Karena itu, dia tiba-tiba mengacungkan tangannya yang seputih bunga bakung sebelum gelombang aura mematikan yang sama kuatnya menyembur dari tubuhnya dan bertabrakan langsung dengan Blood Soul Puppet. Bang! 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 Ledakan teredam bergema di seluruh udara saat gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut. Sementara wanita berpakaian merah terjebak dalam pertarungan sengit dengan wayang jiwa darahnya, Lindong terjerat dengan cambuk yang berapi-api. Saat dia terlibat dengan cambuk yang berapi-api, pikirannya semakin waspada. Wanita ini memang luar biasa. Dia tidak hanya berhasil mempertahankan posisi netral dalam pertempurannya dengan Blood Soul Puppet, dia juga mampu mengalihkan perhatiannya dalam mengendalikan cambuknya yang menyala-nyala untuk menjerat Lindong dan mencegahnya merebut kunci kuno misterius. Juga jelas bahwa cambuk yang menyala-nyala itu adalah artefak yang luar biasa dan ada panas terik yang dipancarkan dari permukaannya. Setelah hanya melakukan kontak dengan itu, Lindong bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Untungnya, dia bisa menggunakan kekuatan devouringnya untuk menekan efek mendidih pada darahnya. Aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut lebih jauh. Mata Lindong berkedip. Asal-usul wanita ini tidak diketahui dan misterius. Tidak ada yang tahu artefak atau keterampilan misterius apa yang dia miliki. Mengingat situasi saat ini, akan lebih baik untuk mendapatkan kunci dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Saya mungkin tidak setara dengan Anda, tetapi tidakkah Anda meremehkan saya, Lindong, dengan hanya menggunakan sebagian dari perhatian Anda untuk mengendalikan harta jiwa duniawi untuk menghalangi saya? Lindong kemudian mundur selangkah. Dengan menjentikan jarinya, cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Cahaya hitam melebar saat terbang di udara dan akhirnya terwujud menjadi gunung berwarna hitam, yang tepatnya adalah penjara puncak berat. Ledakan! Ketika penjara puncak berat muncul, cahaya gelap menyembur keluar darinya. Setelah itu, gaya gravitasi yang kuat dan tanpa henti menelan cambuk yang menyala-nyala itu. Segera, kecepatan gesit dari cambuk yang menyala-nyala mulai mereda. Setelah melihat ini, Lindong mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangannya, yang memaksa cambuk yang menyala-nyala untuk mundur secara bertahap. Anak kecil, kamu memang cukup mampu. Wanita berpakaian merah menangis dengan marah sambil mengerutkan alisnya yang panjang dan tipis. Jelas, dia putus asa saat melihat cambuknya mundur. Lindong tetap diam. Suara wanita ini enak didengar. Bahkan pada saat ini, suaranya mengandung nada genit. Namun, Lindong tahu bahwa dia tidak akan menahan kekejamannya selama pertarungan nyata. Jika pikiran seseorang terombang-ambing oleh kata-katanya, dia pasti berada dalam masalah. Lindong tidak ingin ini terjadi, dan karena itu, dia memilih untuk mengabaikan kata-kata wanita berbaju merah itu. Ketika dia melihat Lindong mengabaikannya, wanita berpakaian merah mendengus melalui lubang hidungnya yang halus. Segera setelah itu, semburat dingin melintas di matanya yang seperti buah persik. Dia melakukan serangkaian transformasi segel tangan sebelum gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari tangannya yang ramping dan putih giok. Telapak giok hebat Yin Yang. Kekuatan Yuan yang melonjak menyembur keluar seperti aliran deras dari telapak tangan halus wanita berpakaian merah itu. Dalam hitungan detik, kekuatan Yuan yang melonjak berubah menjadi telapak tangan berkilau yang terbagi rata menjadi warna hitam dan putih. Meskipun telapak tangan itu tidak besar, gelombang kejut energi yang bergelombang di telapak tangan itu cukup untuk membuat pucat wajah praktisi panggung nirvana seperti Huayun. Mendering.
Tanpa ragu-ragu, telapak tangan berkilau itu langsung melesat dan menyegel dirinya sendiri di dada Blood Soul Puppet dengan kecepatan kilat. Seketika, gelombang energi yang menakjubkan menyapu area itu seperti badai. Setelah dipukul oleh telapak tangan wanita berpakaian merah, bahkan Blood Soul Puppet yang sangat kuat pun mundur beberapa langkah. Setelah itu, bekas luka seperti telapak tangan tercetak di dadanya. Swos! Jika serangan ini mengenai praktisi panggung nirvana manapun, dia mungkin menderita beberapa luka. Namun, Blood Soul Puppet tidak memiliki reseptor sensorik, dan dengan demikian, setelah menstabilkan dirinya sendiri, ia dapat meluncurkan serangan deras tanpa lelah pada wanita berpakaian merah tanpa sedikit pun keraguan. Menghadapi Blood Soul Puppet yang tidak takut mati, wanita bermata merah sedikit membeku dan giginya terkatup ringan. Rupanya, wayang jiwa darah adalah masalah pelik baginya. Mengingat gayanya yang biasa, dia akan meluangkan waktu dan perlahan-lahan mengalahkan boneka jiwa ini menjadi sepotong besi tua. Namun, dia tidak memiliki kemewahan waktu sekarang karena Lindong menekan cambuknya yang berapi-api dengan mudah di sisi lain. Kontrolnya atas cambuk yang berapi-api itu semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, kunci kuno misterius akan mendarat di tangan Lindong cepat atau lambat. Mata wanita berbaju merah yang indah dan berkilauan itu berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya erat-erat dan mengarahkan jarinya yang ramping dan adil ke udara. Setetes darah esensi merah merembes keluar dari ujung jarinya sebelum secepat kilat tumbuh dan berubah menjadi simbol darah yang tidak biasa. Segel. Simbol darah menelan wayang jiwa darah seperti jaring laba-laba. Berdebar. Boneka jiwa darah berjuang keras dalam simbol darah. Namun, jaring berdarah itu sangat kokoh dan wayang jiwa darah tidak bisa keluar bahkan setelah beberapa saat. Setelah sesaat menjebak Blood Soul Puppet, wanita berbaju merah itu akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya. Pada titik waktu ini, wajahnya sedikit pucat. Sepertinya menggunakan simbol darah itu telah menghabiskan energinya secara signifikan. Pada saat ini, wanita berpakaian merah menatap Lindong dengan kejam. Namun, di wajahnya yang cantik, ekspresi itu malah memberikan sensasi menggoda. Bocah kecil, kamu benar-benar membuat kakak perempuan kesal. Wanita berpakaian merah itu menyipitkan matanya yang indah dan berseru ketika dia melihat Lindong membuat cambuknya yang menyala-nyala tak tergoyahkan. Lindong melirik wayang jiwa darahnya yang terperangkap. Dia juga terkejut dengan tindakan wanita berbaju merah itu. Dengan kilatan di matanya, dia tiba-tiba maju selangkah dan meraih kunci kuno misterius yang ada di tangan mayat itu. Wanita berpakaian merah mengharapkan Lindong melakukan ini. Dengan lambaian tangannya yang seputih bunga bakung, telapak tangan hitam dan putih berkilau terbentuk dan meledak dengan ganas ke arah Lindong. Jika serangan ini mengenai Lindong, dia akan menderita luka bahkan dengan tubuh emas nirvana kecilnya. Saat angin kencang menyertai serangan yang masuk, ekspresi wajah Lindong berubah drastis. Namun, tampilan sengit muncul di wajahnya akhirnya. Dia memutuskan untuk tidak menghindar atau bergerak dan terus mengulurkan tangannya. Akhirnya, dia berhasil meraih kunci kuno misterius dengan kuat dengan tangannya. Saat Lindong meraih kunci kuno misterius, serangan wanita berpakaian merah menjadi sangat mematikan pada saat yang sama. Namun, saat telapak tangan berkilau hendak menyerang Lindong, ekor ular besar yang memancarkan energi hitam keunguan melesat keluar dari lengan Lindong dan bertabrakan dengan kuat dengan telapak tangan berkilau. Bang! Suara tajam bergema di udara dan embusan angin kencang menyapu area itu. Bahkan Lindong didorong mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah melihat ekor ular ditarik dengan cepat ke dalam lengan bajunya, dia tahu bahwa Little Marten dan Little Flamelah yang menggabungkan kekuatan untuk membantunya secara diam-diam. Lindong, salurkan kekuatan Yuanmu ke dalam kunci kuno misterius. Dimensi ini ada di dalam kunci kuno misterius. Jika kamu bisa mengendalikan kunci kuno misterius, kamu bisa dengan paksa menendang wanita ini keluar dari tempat ini. Suara Little Marten terdengar mendesak di benak Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong berkedut pikirannya. Tanpa ragu sedikit pun, gelombang kekuatan Yuan menyembur melalui tangannya ke kunci kuno misterius.
Karena kunci kuno misterius bukan milik siapapun, kekuatan Yuan Lindong dapat disalurkan ke dalamnya tanpa halangan apapun. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dimensi ini. Lindong mengangkat kepalanya dan berseri-seri pada wanita berpakaian merah. Pada saat ini, yang terakhir mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum manis dan berbicara dengan genit, "Anak kecil, kamu tidak sekejam itu, kan?" Lindong merentangkan tangannya dan memilih untuk mengabaikan senyum memikat wanita berpakaian merah itu. Dia kemudian menyeringai, "Aku tidak punya pilihan. Jika saya tidak berperasaan, saya mungkin orang yang dikeluarkan dari sini." Saat berbicara, Lindong melambaikan kunci kuno misterius yang ada di tangannya dengan ringan. Segera, dimensi di sekitarnya mulai bergeser. Sebuah pilar cahaya keluar dari udara tipis dan menelan wanita berpakaian merah. Tubuh yang terakhir menjadi samar-samar terlihat di pilar cahaya. Saat wanita berpakaian merah ditelan oleh pilar cahaya, cahaya hijau kemerahan muncul di wajahnya. Namun, dia memang memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Bahkan saat ini, dia masih tersenyum menawan pada Lindong. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Lindong meringis. "Kamu Lindong, kan? Baiklah, kali ini, kakak perempuan kalah darimu. Namun, jangan berasumsi bahwa Anda telah mengalahkan saya. Anda hanya mendapatkan kunci kuno misterius belaka. Kakak perempuan akan menunggumu di harta karun kuno, tetapi pada saat itu, jika kamu masih selemah ini, jangan salahkan kakak perempuan karena tanpa ampun. Ingat nama kakak perempuan, Mu Hongling. Saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu lain kali." Setelah Lindong melihat wanita berpakaian merah menghilang sepenuhnya ke dalam pilar cahaya, dia akhirnya menghela nafas panjang. Wanita ini benar-benar merepotkan. Chapter 452. Perubahan tiba-tiba. Setelah wanita yang mengenakan pakaian merah, yang disebut Mu Hongling secara paksa ditendang keluar dari domain ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Setelah itu, dia melambaikan telapak tangannya sebelum belat soul puppetnya menghancurkan belat simbol seal itu dan dengan cepat mendarat di samping Lindong. "Aku ingin tahu dari mana wanita itu berasal." Bahkan wayang jiwa darah tidak bisa menanganinya, Lindong melirik cetakan telapak tangan di dada wayang jiwa darahnya, sebelum dia segera mengerutkan alisnya. Wanita itu mungkin bahkan lebih kuat dari Chen Mu dan metodenya benar-benar aneh. Sebelumnya, dia sebenarnya bisa menjebak Blood Soul Puppet miliknya. Jika Little Flame dan Little Marten tidak diam-diam menggabungkan kekuatan untuk membantunya, Lindong mungkin terpaksa menggunakan langkah terakhirnya. Sekarang dia telah berhasil mengusirnya, Lindong dapat dianggap sebagai pemenang untuk pergumulan ini. Namun, Lindong tahu bahwa dia sekarang telah menyinggung wanita itu. Meskipun Mu Hongling itu cantik dan dia berbicara dengan fasih, Lindong tahu bahwa wanita cantik adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Karena dia telah menyinggung perasaannya hari ini, itu pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Setelah mengerutkan alisnya dan merenung sejenak, Lindong tersenyum. Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan masalah ini. Terlepas dari latar belakang wanita itu, dia harus mendapatkan kunci kuno yang misterius. Karena itu, bahkan jika dia diberi kesempatan lain untuk memilih lagi, keputusannya akan tetap sama. Untuk menjadi praktisi yang benar-benar kuat, dia tidak boleh takut pada siapapun. Hehe, wanita itu benar-benar sesuatu. Kebanyakan pria biasa tidak bisa menanganinya. Little Marten melintas dan muncul, sebelum tersenyum dan berkata kepada Lindong. Lindong memutar matanya ke arahnya. Setelah itu, dia mengguncang kunci kuno misterius di tangannya, sebelum dia berkata, "Ayo pergi. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, saatnya untuk pergi." "Kenapa kamu ingin pergi sekarang?" "Jika kamu pergi sekarang, kamu akan diteleportasi kembali ke aula besar itu." Selanjutnya, Chen Mu dan bahkan Mu Hongling sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka akan menunggumu di luar. "Apakah Anda mencoba untuk mengadili kematian?" Little Marten terkekeh saat mengatakannya. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong berubah drastis. Jika Chen Mu,
Mu Hong dan yang lainnya menunggunya di luar, dia akan benar-benar berada dalam kesulitan. Terlepas dari itu, saat ini, dia masih tidak mampu melawan praktisi panggung nirvana sejati. Meskipun dia memiliki boneka jiwa darah dan dia bisa memanggil buaya surgawi kuno, melawan praktisi panggung nirvana itu, kemungkinannya masih tidak menguntungkannya. Tapi aku tidak bisa bersembunyi di sini selamanya juga, kata Lindong ragu-ragu. Bodoh. Apakah Anda tidak mendapatkan simbol urat pohon itu? Karena damai di sini, Anda dapat langsung meminjam kekuatan simbol itu dan maju ke master simbol surgawi. Pada saat itu, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menandingi praktisi panggung nirvana dan Anda tidak perlu lagi takut pada Chen Mu dan yang lainnya, kata Martin kecil. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum kegembiraan segera menyembur ke matanya. Terbukti, dia hampir lupa tentang simbol urat pohon yang baru saja dia dapatkan. Begitu dia maju ke master simbol surgawi, dia akan setara dengan praktisi panggung nirvana. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi takut pada Chen Mu. Bagaimanapun, hanya seorang praktisi panggung nirvana yang memiliki hak untuk berbicara di medan perang kuno. Karena dia telah mengambil keputusan, tanpa basa-basi lagi, Lindong langsung duduk. Setelah itu, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum simbol urat pohon yang hidup itu segera muncul di tangannya. Simbol urat pohon memancarkan cahaya hijau daun dan ada tanda-tanda kehidupan muncul dari dalam. Di tengah kekuatan hidupnya yang kuat, tampaknya ada energi yang lebih dahsyat di dalamnya. Hanya dari mencengkeramnya, Lindong merasa seolah-olah energi mentalnya berendam di sauna, karena getaran hangat terus-menerus meluas di istana Niwannya. Itu memang pohon roh simbol surgawi. Saat ia merasakan energi yang kuat namun aneh itu, semburat kekaguman melintas di mata Lindong. Simbol urat pohon ini berasal dari alam dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Untungnya, Anda memiliki simbol leluhur yang melahap sehingga Anda tidak perlu stres karenanya. Namun, apakah Anda dapat maju ke master simbol surgawi setelah menyerapnya akan tergantung pada nasib Anda sendiri. Berdiri di samping, kata Little Marten. Lindong dengan lembut menarik lengan bajunya, sebelum Little Marten melesat keluar dari dalamnya. Setelah mengeluarkan geraman rendah, itu langsung berubah menjadi mode pertempuran dan menempatkan dirinya di samping Lindong. Meskipun tidak ada orang lain di domain yang luas ini, Lindong masih memilih untuk bermain aman. Oleh karena itu, jika terjadi keadaan yang tidak terduga, dia akan dapat menanganinya. Ketika dia melihat Little Marten, Little Flame dan Blood Soul Puppet menjaganya, Lindong akhirnya santai. Setelah itu, dia dengan lembut menutup kedua matanya, sebelum simbol urat pohon di telapak tangannya perlahan melayang, sebelum akhirnya berhenti di depan dahinya. Sementara itu, cahaya seperti daun hijau berkilauan di dalamnya. Namun, itu tidak merembes keluar. Sepertinya apa yang dikatakan Little Marten memang benar dan sangat sulit untuk memperbaiki objek ini. Namun, karena Lindong memiliki simbol melahap leluhur, ini jelas menimbulkan sedikit masalah baginya. Simbol pemakan leluhur berspesialisasi dalam melahap dan memurnikan dan sumber energi apapun akan diubah menjadi energi primal berkat simbol leluhur itu. Dengan jentikan pikirannya, simbol leluhur yang melahap itu, yang melayang di istana Niwan Lindong, melompat keluar dari kepalanya. Kemudian, ia menggeliat sebelum langsung berubah menjadi lubang hitam. Saat lubang hitam itu perlahan tumbuh, itu langsung menyelimuti simbol urat pohon yang kokoh itu. Berdengung. Berdengung. The Devouring Force menyerbu dari segala arah. Simbol pembuluh darah pohon itu, yang awalnya menolak untuk mengalah terlepas dari apa yang dilakukan Lindong, akhirnya mulai bergetar, sebelum jejak energi seperti daun hijau ditarik secara paksa. Akhirnya, itu ditelan oleh lubang hitam yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, setelah disempurnakan, aliran energi aneh perlahan mengalir keluar sebelum melewati kulit kepala Lindong dan masuk ke istana nirwanya. Saat energi aneh seperti hijau daun itu menyembur masuk, perubahan revolusioner mulai terjadi di tempat Niwana Lindong, seolah-olah api telah bertemu salju. Awalnya, istana Niwananya tersebar dan kacau dengan simbol melahap leluhur yang duduk tepat di tengah. Ke depan, itu sangat kacau seperti tanah perawan.
Namun, berkat infus energi hijau daun seperti kehidupan yang aneh ini, transformasi akhirnya terjadi karena menjadi tidak terlalu kacau dan mulai terbelah seperti surga dan bumi, sementara cahaya dan kegelapan akhirnya turun. Lindong secara alami menyadari perubahan mendadak yang terjadi di istana Niwannya. Namun, dia tidak panik dan malah senang. Itu karena dia tahu bahwa untuk maju ke master simbol surgawi, dia harus menghancurkan kekacauan di istana Niwananya dan menciptakan dunia baru untuk menyelaraskan dengan dunia luar. Hanya dengan demikian, akan dapat dengan bebas memanfaatkan energi di alam semesta secara maksimal. Namun, ternyata bukanlah tugas yang mudah untuk menciptakan dunia baru di istana Niwan miliknya. Bahkan dengan aliran energi seperti kehidupan yang aneh yang terus-menerus memancar dari simbol urat pohon itu masih akan memakan waktu. Meskipun demikian, Lindong sudah sangat sadar dan siap. Jika begitu mudah untuk maju ke master simbol surgawi, itu benar-benar tidak adil bagi para praktisi yang harus susah payah mengumpulkan pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana. Seseorang harus melalui proses yang lambat dan hati-hati untuk mendapatkan produk yang bagus. Lindong diam-diam duduk di dalam domain kunci kuno misterius yang tenang, sementara lubang hitam di depannya perlahan meluas. Di tengah lubang hitam itu, ada simbol urat pohon ajaib. Saat ini, simbol itu terus bergetar, sementara aliran energi murni dan kuat, penuh dengan kehidupan, mengalir keluar tanpa henti, sebelum mengalir ke istana Niwan dan membantunya membentuk dunia baru. Di sampingnya, Little Marten dan Little Flame diam-diam duduk diam dan menunggunya. Kali ini, jika Lindong berhasil maju ke master simbol surgawi, dia akan bergabung dengan barisan elit di medan perang kuno. Domain itu diam. Namun, ketika Little Marten berkonsentrasi untuk merawat Lindong, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa jejak energi seperti kehidupan perlahan-lahan merembes keluar dari lubang hitam itu sebelum akhirnya diserap oleh mayat di dekatnya. Berdengung. Samar-samar, cahaya misterius melintas di bawah kulit mayat yang tak bernyawa itu. Lindong tahu bahwa itu akan memakan waktu cukup lama sebelum dia bisa menciptakan dunia baru di istana Niwan miliknya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebulan penuh telah berlalu sejak dia menutup matanya. Dalam waktu 1 bulan ini, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, pancaran hebat dari simbol urat pohon itu ternyata telah meredup. Selanjutnya, semua energi di dalam hampir sepenuhnya terkuras oleh Lindong. Berdiri di samping, ketika Little Marten melihat simbol urat pohon yang gelap itu, hatinya tenggelam. Itu bisa mendeteksi bahwa energi mental Lindong telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan selama sebulan terakhir ini. Namun, itu masih belum cukup baginya untuk melakukan terobosan ke master simbol surgawi. Selanjutnya, jika Lindong tidak dapat menciptakan dunia baru sebelum energi di dalam simbol urat pohon habis, mimpinya untuk maju ke master simbol surgawi harus ditunda. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Sementara Little Marten mengkhawatirkan situasi mereka, 3 hari telah berlalu. Akhirnya, simbol urat pohon di dalam lubang hitam itu bergetar hebat sebelum menghilang dengan dentuman keras. Mendesah. Ketika melihat pemandangan ini, Marten kecil menghela nafas dengan lembut. Sambil menghela nafas, Lindong, yang telah menutup matanya selama lebih dari sebulan, akhirnya perlahan membuka matanya. Ada sedikit kekecewaan dan penyesalan di matanya. Sedikit lagi. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah meminjam kekuatan simbol urat pohon, dia masih tidak dapat melakukan terobosan ke master simbol surgawi. Dengan matanya yang dipenuhi kekecewaan, tepat saat Lindong berdiri, sebuah peristiwa baru tiba-tiba terjadi. Berdiri di dekatnya, mayat itu tiba-tiba meledak, sebelum sinar keabu-abuan peculair melesat dengan cepat sebelum menembus ke dalam pikiran Lindong. Seketika, tubuh yang terakhir membeku. Pengambil alihan. Berdiri di samping, Marten kecil tercengang oleh pemandangan ini. Segera, aura sedingin es keluar dari matanya. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.